Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrofin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahli Besari. Saya akan menyampaikan uh, 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 proposal saya yang berjudul dampak media sosial WhatsApp terhadap pembelajaran siswa di masa pandemi, yang akan dilakukan studi kasus di SMA Negeri 1 Jakarta. Ya, baik, yang akan melatar belakangi masalah dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Di bagian pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu dunia saat ini menghadapi pandemi global yang disebabkan oleh penyebaran COVID virus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Di Indonesia pun mengalami dampak yang cukup serius dari penyebaran virus ini. Merespon pandemi global COVID-19 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pendidikan merupakan wahana, sarana, dan juga proses serta alat untuk mentransfer warisan umat manusia dari nenek moyang kepada anak cucu dan orang tua kepada anak, atau generasi tua kepada generasi muda atau kepada generasi penerusnya. Adapun kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dewasa itu berkembang sangat pesat. Dengan internet cepatnya arus informasi membuat hampir tiada batas ruang dan waktu. Salah satu produk dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi adalah menjamunya media sosial yang tumbuh baik. Sering semakin banyaknya para pengguna media sosial. Media sosial WhatsApp itu merupakan media komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu karena media sosial WhatsApp itu merupakan alat untuk berkomunikasi dan alat untuk penyebaran informasi baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dan di dalam media sosial WhatsApp itu terdapat fasilitas 2 atau sekelompok orang untuk berkomunikasi. Contohnya yaitu kelompok mahasiswa, wali murid yang anak-anaknya sekelas atau salah satu sekolah, dosen, anggota institusi atau juga lembaga tertentu. Aplikasi WhatsApp dipilih sebagai alternatif dalam pembelajaran daring. Komponen yang ada di aplikasi tersebut meliputi 1, yaitu ada pembuatan grup chatting, video call, kirim pesan, dan mengetahui seseorang dalam menerima informasi. Fitur yang ada tersebut bisa dimanfaatkan dalam menunjang pembelajaran, yakni tugas, kuis, komunikasi atau chat, kerjasama, dan fitur utama yang bisa berkirim pesan dalam bentuk file, foto, video, audio,
serta pencarian lokasi serta bermacam format modul pembelajaran. Menurut Hamalik, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan dapat diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dan proses pembelajaran nantinya akan memberikan gambaran berupa perubahan pada siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, atau tingkah laku yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam belajar yang dapat disebut dengan hasil. WhatsApp memiliki dampak positif dan dampak negatif juga bagi siswa. Sebenarnya tergantung dari bagaimana siswa menggunakan media sosial itu sendiri. Dan apabila siswa itu rajin, sudah pasti akan menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin dan juga bisa menempatkan pada tempatnya, yang berbanding terbalik dengan siswa yang malas. Justru media sosial hanya menjadi bumerang buat diri sendiri karena tidak bisa menempatkan pada tempatnya dan hanya menggunakan sosial untuk kesenangan semata, tentunya sangat tidak bermanfaat dan juga hanya dapat menjadi pesan obrolan yang tidak penting dibahas, baik pesan pribadi maupun pesan grup yang hanya membuang waktu. Salah satu kendala WhatsApp yang sering terjadi pada koneksi atau jaringan internet yang tidak menentu, terlebih pada saat musim hujan, dan tentunya juga tidak sedikit siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan pada saat makan sehari-hari saja kadang susah, apalagi untuk dapat membeli kuota. Kini hal tersebut sedikit teratasi dengan adanya kuota bantuan internet yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para peserta didik. Walaupun pembagiannya masih belum rata atau bisa dibilang hanya sebagian. Dan di sini itu sangat pentingnya peran guru yang harus bisa mengayomi seluruh peserta didik, tidak membedakan satu sama lain, dan juga memberikan motivasi serta semangat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada proposal ini. 1. Dengan adanya COVID-19 menyebabkan peserta didik harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang kedua, kendala koneksi internet yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dan yang terakhir, media sosial dapat membuat peserta didik menjadi malas belajar. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian ini tidak melebar dan juga dapat terarah serta keterbatasan waktu dan tenaga, maka peneliti membatasi masalah pada dampak media sosial WhatsApp terhadap pembelajaran siswa di masa pandemi. Ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, di antara lain sebagai berikut. 1, yaitu bagaimana dampak media sosial WhatsApp terhadap pembelajaran siswa di masa pandemi. Yang kedua, yaitu apa faktor yang menjadi kendala pada saat pembelajaran melalui media sosial WhatsApp. Selanjutnya, yang D, ada tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak media sosial WhatsApp dan juga pembelajaran siswa di masa pandemi.
Dengan diketahuinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut. Satu, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada guru dan siswa untuk mengetahui dampak media sosial WhatsApp terhadap pembelajaran siswa di masa pandemi. Kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori memiliki beberapa bagian. Satu, yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini dapat disimpulkan yaitu pandemi COVID-19 sangat berdampak besar pada berbagai sektor. Salah satunya yaitu pendidikan, karena dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Bahkan pendidik harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Satu, yaitu pengertian dampak. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI. Dampak itu artinya benturan, pengaruh yang dapat mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Sedangkan pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Sedangkan dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan, biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Ada pengertian dari media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan yang terakhir yaitu dunia virtual. Kehadiran media sosial dengan segala kelebihannya telah menjadi bagian hidup manusia. Media sosial itu merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan dapat membentuk ikatan sosial secara virtual. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa alimna son ata labu silakum litusinakum min ba'sikum fahal antum syakirun, yang artinya yaitu, dan telah kami ajarkan kepada Daud untuk membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. WhatsApp itu merupakan aplikasi pesan berbasis pesan yang dapat digunakan smartphone dengan basic mirip dengan BlackBerry Messenger. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang dapat memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS. Karena WhatsApp Messenger merupakan paket data internet yang sama untuk email, web, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan aplikasi obrolan online yang lain, WhatsApp tetap memiliki aplikasi chatting yang banyak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik guna untuk memahamkan siswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan
yang dilaksanakan seorang pendidik. Pendidik dituntut memiliki sikap yang profesional dalam suatu pembelajaran supaya siswa mampu menangkap pemahaman yang baik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada yaitu pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan chat. Dalam jaringan yaitu cara berkomunikasi, cara penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan melalui internet. PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah sebuah upaya untuk masalah pendidikan dengan keterbatasan antara pengajar tutor dengan peserta didik untuk bertatap muka dengan mengadakan pembelajaran yang memisahkan antara tenaga pengajar dengan peserta didik dengan bantuan media cetak maupun elektronik seperti email, video konvensi, software yang berisikan materi yang dapat diakses oleh peserta didik tanpa adanya batasan waktu dan letak geografis. Selanjutnya yaitu pengertian siswa. Pengertian siswa atau murid atau peserta didik dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pengertian murid yang artinya yaitu anak orang yang sedang berguru atau belajar bersekolah. Sedangkan menurut Sinolong, peserta didik dalam arti luas merupakan setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 muncul pada 31 Desember 2019. Muncul kasus serupa dengan pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan, Cina. Kasus tersebut diakibatkan oleh virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Pada saat tanggal 30 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Karakteristik Maret 2020. Selanjutnya yaitu ada dampak pandemi COVID. Dampaknya juga banyak sekali seperti perekonomian, pendidikan, olahraga. Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Masih tingginya jumlah kasus COVID di banyak negara secara umum dipicu oleh ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu pandemi COVID di Indonesia. Pandemi COVID di Indonesia mulai muncul pada awal bulan Maret 2020, yaitu yang pertama kali kena yaitu seseorang warga Depok. Selanjutnya yaitu dampak pandemi COVID di Indonesia. Dampak pandemi COVID di Indonesia sama seperti dampak pandemi COVID di negara lainnya, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Satu yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian yang akan saya ambil yaitu SMA Negeri 17 Jakarta. Yang kedua yaitu waktu penelitian.
Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis metode yang akan saya gunakan yaitu kualitatif. Yang selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian, yaitu pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Setelah menentukan subjek penelitian untuk mendapatkan data yang cukup sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode penggunaan data yang mana satu sama lainnya saling melengkapi. Metode tersebut ada 3. Satu yaitu metode observasi, yang kedua yaitu metode wawancara atau interview, dan yang terakhir yaitu metode dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.